Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya izinkan menyampaikan materi yang biasa disampaikan oleh Pak Sohib, yang biasakan disampaikan. Maaf, sebentar ada gangguan. Di sini kakak akan menjelaskan tentang konsep Islam tentang keluarga ya, Islam agamaku. Nah, untuk sebelum beranjak ke materi, alangkah baiknya sebelum mulai pembelajaran kita di pagi menjelang siang ini dengan membaca Ummul Quran ila hadratin niyatus sholihan Al-Fatihah. Baik, semoga pembelajaran kita hari ini dapat maksimal dan semoga tidak terkendala oleh apa. Kita akan menjelaskan tentang konsep Islam tentang keluarga. Untuk sebelumnya, ada yang tahu apa arti keluarga itu? Apa yang dimaksud keluarga? Ada yang tahu? Ada yang tahu tentang pengertian keluarga? Ada yang tahu? Anak-anak sekalian atau teman-teman sekalian, ada yang tahu tentang pengertian keluarga? Nah, jadi keluarga itu adalah umat kecil yang memiliki pimpinan dan anggotanya, mempunyai pembagian tugas dan kerja serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya. Nah, itu yang dimaksud dengan keluarga. Nah, di keluarga itu biasanya ada apa aja sih? Teman-teman, biasanya di keluarga itu ada apa aja? Tolong sebutkan. Ayah, ibu, dan anak. Ya. Nah, itu adalah keluarga. Nah, ketiga ini mempunyai tugas dan kewajibannya serta hak-hak masing-masing anggotanya. Misalkan ayah tugasnya istri dan anak, ibu dan anak. Terus ibu kewajibannya adalah bertanggung jawab rumah tangga, keluarga. Nah, sedangkan anak itu kewajibannya adalah belajar atau menuntut ilmu ya. Seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Itu tugas anak untuk menuntut ilmu. Nah, terus apa sih hukum Islam tentang munakahat dan undang-undang pernikahan di Indonesia? Ada yang tahu sebelumnya apa yang disebut munakahat? Ada yang tahu munakahat itu seperti apa? Yang tahu silakan buka. Kan ada yang tahu? Nggak ada ya. Nah, jadi munakahat itu adalah hukum pernikahan yang diatur oleh syariat Islam. Karena Islam adalah suatu agama samawi yang bumi termasuk di dalamnya mengatur tentang bagaimana hubungan antara sesama. Nah, jadi munakahat itu adalah hukum pernikahan. Kita masuk tentang hukum Islam tentang munakahat. Munakahat itu artinya pernikahan yang diatur oleh syariat Islam. Di dalam keluarga ini tentunya sebelum menjadi keluarga itu hendaklah seorang sepasang kekasih itu hendaklah melaksanakan pernikahan yang mana
Dalam pernikahan itu terdapat yang Rasulullah sampaikan, kakak mengutip sebuah hadis yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar sahabat, man istata'a minkumul ba wal maaf, agak lupa sedikit. Sebentar, kakak agak lupa sedikit. Ya. Ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'atu falyatazawwaj. Wa innahu aghradu lil basar wa ahsanu lil farj. Tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu secara teologi tentang munakahat. Nah, apa sih ketentuan-ketentuan munakahat dalam Islam? Ini ada ketentuan munakahat dalam Islam. Salah satunya ada hukum-hukum Islam, hukum-hukum nikah dalam Islam ya. Jadi nikah itu anak-anak tidak segampang yang kalian pikirkan ya, atau tidak semudah apa yang kalian bayangkan. Di sini kakak juga pernah diajar oleh salah satu guru kakak yang mana beliau itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu secara teologi tentang munakahat. Nah, apa sih ketentuan-ketentuan munakahat dalam Islam? Ini ada ketentuan munakahat dalam Islam. Salah satunya ada hukum-hukum Islam, hukum-hukum nikah dalam Islam ya. Jadi nikah itu anak-anak tidak segampang yang kalian pikirkan ya, atau tidak semudah apa yang kalian bayangkan. Di sini kakak juga pernah diajar oleh salah satu guru kakak yang mana beliau itu pernah berbicara karena hukum nikah itu ada yang namanya sunnah, wajib, makruh, dan haram. Nah, kapan nikah itu dikatakan sunnah? Nah, nikah itu dikatakan sunnah bagi orang yang ingin menikah, mampu menikah, dan mampu pula mengendalikan diri dari perbuatan zina. Maka hukum nikahnya itu adalah sunnah. Nah, kalian kalau misalkan sudah siap menikah, ingin menikah, dan mampu menikah, itu hendaklah segera mensegerakan pernikahan. Karena kenapa? Karena ditakutkan kalian itu menghindarkan dari perzinahan ya. Nauzubillah, namanya apa? Seperti wahyu atau firman Allah itu az-zani waz-zaniyatu fajlidu mi'ata jaldah. Atau pezina itu yang hamil di luar nikah itu dinamakan zina. Nah, itu hukumnya yaitu dijilid atau dilemparkan batu kepada yang berzina itu sampai 100 kali lemparan. Ya, sampai 100 kali lemparan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Teman-teman, untuk sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita beranjak materi yang lain?
Dela nanya tuh. Khawatir akan perbuatan Anda. Dan misalkan kalian namanya sudah tidak menahan, tidak kuat sudah berkuat tapi sudah menahan diri gitu dari berbuat zina, maka kalian yang sudah tidak khawatir kalau tidak segera menikah gitu. Ini ada yang ingin ditanyakan sampai hukum nikah wajib? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada kita lanjutkan ya. Tetapi ia belum mampu untuk memberikan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya di suatu hari kelak, maka hukum pernikahannya itu adalah makruh. Itu untuk makruh ya. Jadi kita udah mampu, belum mampu. Terus itu makruh ya, karena kita ingin menikah, tetapi kita dalam segi untuk memberi nafkah suatu hari kelak ke istri kita, ke anak-anak kita itu belum mampu memberikan nafkah, itu hukumnya makruh, hukum pernikahan tersebut. Nah, terus ada hukum nikah haram. Kenapa dikatakan haram? Karena maksud dalam pernikahannya itu hanya untuk menyakiti wanita saja. Atau kalau guru kakak atau kiai kakak bilang hukum nikah itu haram karena dia itu ingin enaknya saja, tapi nggak mau menjalankan kewajiban-kewajiban yang lain. Tidak ingin menunaikan kewajiban-kewajiban sebagai suaminya, itu istilahnya mah pengennya enak-enaknya saja. Kalau kata guru kakak itu, maka hukumnya haram. Nah, terus apa sih tujuan pernikahan tersebut? Pernikahan itu secara umum dalam agama Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang berbahagia sesuai dengan ketentuan agama Islam. Nah, tujuan dari pernikahan ini pun adalah untuk memenuhi hajat kita sebagai manusia ya, dalam kebutuhan kita dalam berumah tangga gitu kan. Itu tujuan dari pernikahan tersebut. Terus di sini pun ada tujuan pernikahan menurut Al-Qur'an. Dalam surat Ar-Rum ayat 21, kalian bisa buka Al-Qur'an kalian, surat Ar-Rum ayat 21 ya. Itu kakak menyimpulkan, jadi dalam ayat ini, konteks ayat ini ialah membina rasa cinta dan kasih sayang kita sesama sesama lawan jenis ya, itu untuk
untuk terjadinya suatu pernikahan antara suami, istri, dan anak. Nah, dalam surat An-Nisa ayat 3, tujuan pernikahan menurut Al-Quran ialah untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah jelas ya, surat An-Nisa ayat 3 ini agar kita terhindar dari perbuatan zina, yang mana zina ini dosanya lebih parah ya ketimbang dosa orang yang mencuri gitu kan. Itu orang yang berzina itu wajib dirajam sebanyak 100 kali. Bahkan ada pendapat ulama yang yang mana pendapatnya itu pendapat tentang hukum berzina itu konon ia meninggal gitu kan. Naudzubillah, jikalau salah satu dari kita ada yang berbuat seperti itu. Naudzubillah ya. Untuk selanjutnya yaitu rukun-rukun nikah. Apa sih rukun-rukun nikah itu? Apa saja rukun-rukun nikah itu? Nah, di sini rukun-rukun nikah itu ada suaminya ya. Jikalau kita hendak menikah, itu pasti dong ada suaminya, terus ada calon suaminya, terus yang kedua ada calon istrinya. Jikalau di antara kedua ini belum terpenuhi, itu maka hukum pernikahannya tidak sah. Rukun-rukunnya itu tidak mencapai rukunnya. Terus yang ketiga ada wali nikah. Wali nikah kalian gitu kan. Jikalau bapaknya sudah wafat, bisa digantikan oleh anaknya yang laki-laki. Wali nikahnya itu harus yang laki-laki ya. Terus yang keempat itu ada 2 orang saksi. Nah, kenapa terdapat 2 orang saksi? Karena guru kakak pernah bilang, ini waktunya mau habis lagi ya. Waktunya bentar lagi mau habis, jadi dipercepat aja. Jadi 2 orang saksi ini adalah di dalam rukun nikah ya. Terus yang terakhir itu ada ijab dan qabul. Ijab qabul itu dalam artian ya, ijab qabul itu kayak misalkan serah terima, ini tidak ada satupun itu dikatakan belum sah nikahnya ya. Terus dan juga ada lagi pengertian muhrim ya. Muhrim itu siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan muhrim? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan muhrim? Nggak ada ya? Oke. Muhrim itu menurut bahasa adalah yang diharamkan. Berasal dari kata bahasa haroma yahramu muhriman. Yang diharamkan. Dalam ilmu fikih, muhrim adalah wanita yang haram dinikahi. Nah, maksudnya gimana? Kan banyak tuh banyak istilah bukan muhrimnya. Nah, jadi yang haram dinikahi itu ini di penjelasan selanjutnya. Dipersilakan. Kalau malu ingin menanyakan secara tatap muka via grup pun tidak apa-apa, ataupun japri saja ke kakak itu tidak apa-apa. Nah, untuk kakak ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian mendengarkan atau menulis materi kakak yang kakak buat itu dengan sungguh-sungguh atau tidak? Kakak ingin bertanya,
apa sih yang dimaksud dengan keluarga? Saudara Dewantarai. Dewantarai, apa yang dimaksud dengan keluarga? Mungkin bisa dibuka speakernya Dewantarai, Ananda Dewantarai. Apa yang dimaksud dengan keluarga? Keluarga apa ya? Keluarga itu kayak apa yo? Sekumpulan orang yang saling menyayangi, saling mencintai. Saling apa? Saling menyayangi. Ya, baiklah, ada sedikit agak nyambung ya. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja rukun-rukun nikah itu? Hania Nabila, rukun-rukun nikah itu apa saja? Silakan dijawab. Rukun-rukun dalam pernikahan itu apa saja? Rukun-rukun nikah itu apa saja? Tadi yang udah Kakak jelaskan, ya. Ya, rukun-rukun nikah apa saja? Rukun nikah, ijab dan qabul ya. Ya, itu salah satunya. Terus kan ada 5. Itu ada cahaya dari bawah ya. Awal itu cahaya matahari. Tahu apa sih, tutup aja lu, orang lu lihat aja. Kalau nikah itu ada apanya tuh? Ada itu hijab qabul. Hijab qabul, terus apa lagi? Masa di dalam pernikahan cuma hijab qabul, tidak ada pasang apa gitu? Ataupun apa? Ini mempelai laki-laki. Mempelai perempuan. Calon istri ya. Iya.